Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Untuk sejarah Indonesia, kembali lagi dengan saya Ibu Diana Saraswati. Untuk yang berkelompok dari rumah, saya harapkan kalian tetap menerapkan protokol kesehatan. Pakai maskernya, cuci tangan, dan tetap jaga jarak ya. Untuk bab pertama, kita akan membahas disintegrasi bangsa. Sebelum menginjak lebih jauh tentang disintegrasi bangsa, saya ingin mengetahui integrasi itu apa sih menurut kalian? Ya, integrasi adalah kesatuan. Bagaimana jika integrasi nasional? Integrasi nasional adalah usaha atau sebuah tindakan untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan dalam suatu negara berdasarkan bahasa, darah, sejarah, tanah, dan tujuan yang sama sehingga tercapai keserasian dan keselarasan nasional. Faktornya apa sih yang mendukung? Yang pertama adalah rasa cinta tanah air atau nasionalisme. Setiap orang atau setiap insan yang ada di Indonesia, saya rasa punya rasa cinta tanah air. Caranya berbeda-beda. Jika kalian sebagai siswa, rasa cinta tanah air bisa diwujudkan dengan hikmat saat mengikuti lagu Indonesia Raya pada saat awal masuk sekolah. Jam 7 biasanya ya. Yang kedua, kalian bisa menghargai jasa para pahlawan. Para pahlawan telah menghabiskan seluruh waktunya, tumpah darahnya untuk Indonesia bisa merdeka. Tugas kalian saat ini adalah mengisi kemerdekaan agar para pahlawan yang sudah berkorban untuk kalian tidak sia-sia. Kalian harus mengisi kemerdekaan itu dengan belajar sungguh-sungguh, berprestasi di sekolah, membanggakan setidaknya keluarga atau diri kalian sendiri. Yang kedua adalah keinginan untuk bersatu. Ini diwujudkan dengan Kongres Pemuda. Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Hasilnya apa? Hasilnya adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda diikuti oleh Yong Yava, Yong Sumatera, Yong Celebes, dan lainnya. Tujuannya untuk Indonesia bisa bersatu. Yang ketiga adalah rasa senasib. Senasib karena pernah dijajah oleh Belanda, Jepang, dan sebagian atau beberapa waktu oleh Portugis. Yang keempat, memiliki cita-cita yang sama. Cita-cita apa? Cita-cita untuk tidak dijajah lagi dengan bangsa-bangsa pendatang. Kemudian, selanjutnya adalah faktor yang menghambat integrasi. Yang pertama adalah etnosentrisme. Etnosentrisme adalah rasa yang menganggap bahwa sukunya lebih baik daripada suku lain. Tentu ini tidak baik untuk persatuan bangsa. Contoh si Budi menganggap dirinya adalah suku Jawa, menganggap suku Sasak lebih rendah daripada suku Jawa. Itu tidak baik karena semua sama. Jadi segala yang bersifat kedaerahan perlu, tapi tidak boleh sampai menganggap rendah suku atau ras lainnya. Kita semua harus menemukan toleransi dalam diri kita.
Selanjutnya adalah pembangunan tidak merata. Pembangunan tidak merata berasal dari pembangunan Jakarta yang tidak seimbang dengan pembangunan di daerah. Di Jakarta kita lihat pada waktu itu banyak sekali bangunan-bangunan vital yang menjadi pusat dari Indonesia dan Asia Tenggara. Berbeda dengan daerah-daerah pelosok Indonesia, contoh Papua, Sulawesi, Kalimantan, di sana sedikit sekali pembangunan. Apa yang terjadi? Banyak pergolakan yang ada di daerah-daerah. Contoh di Papua ada OPM, di Sulawesi ada RMS. RMS adalah Republik Maluku Selatan. Hingga kini RMS masih eksis walaupun berada di bawah tanah ibaratnya. Bergelirian mereka. Pernah waktu Presiden SBY, mereka terang-terangan mengibarkan bendera RMS pada waktu upacara di lapangan. Dihadiri dengan Presiden dan Ibu Negara pada saat itu. Kemudian itu di Maluku. Di Kalimantan ada DITII yang ada di Kalimantan. Kemudian di Sumatera ada GAM yang pada saat 2011 sudah bisa diselesaikan riwayatnya. Pada waktu itu GAM bisa diredam melalui perjanjian yang di Den Haag. Untuk di Jawa, pemberontakan banyak sekali. Pemberontakan Madiun, G30 September, DITI Jawa Barat. Satu faktor yang meletupkan pergolakan daerah adalah pembangunan tidak merata karena mereka tidak sama pembangunannya dengan yang ada di pusat ibu kota. Kemudian yang kedua adalah penyerahan kedaulatan Indonesia dan kembalinya negara kesatuan. 23 Agustus 1949 di Den Haag, hasil KMB menyatakan Indonesia kembali ke bentuk RIS. RIS di sini tujuan dari terbentuknya RIS adalah upaya Belanda untuk memecah belah Indonesia. Memecah belah Indonesia atau Divide et Impera, memecah belah bangsa. Di sini daerah Indonesia yang diakui adalah sebagian besar negara Indonesia saat ini kecuali Papua. Mereka membentuk negara federal kecuali Papua. Hingga pada saat 1950, NKRI sudah bisa diwujudkan. Karena apa? Karena negara-negara federal ini melepaskan diri dari negara federal dan ingin bergabung dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk selanjutnya, kalian bisa menyimak link yang saya sudah berikan, kemudian dilengkapi catatan yang saya berikan ini, berikan contoh, berikan pengertian, kemudian boleh difoto, kirim ke saya jalur pribadi ya. Assalamualaikum.